Halo, kenalin, aku Putri dan aku adalah mahasiswa. Kelihatan gak sih muka akademisi? Jadi kali ini aku bakalan nyeritain juga kehidupan mahasiswa. Yang pertama, menurut aku mahasiswa itu sangat suka mengulang-ulang sesuatu. Contohnya, kalau misalkan kita udah di akhir semester nih, biasanya kita tuh suka ada kayak refleksi kan ya. Kok kayaknya semester ini aku kurang ya. Kok kayaknya semester ini aku tuh gak terlalu effort gitu. Aku ngerasa kayak nilai aku tuh gak akan baik-baik aja, atau kayak aku harusnya bisa lebih baik daripada ini. Kalau udah kayak gini nih situasinya, siap-siap kita akan mendengar satu kata keramat. Ini pengucapannya harus dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan gitu ya. Ada sorry guys. misalkan maaf ya, iklan. Misalkan ada nih satu orang berdiri, terus nanti teman-temannya di sini, terus dia kayak mikir berat gitu, akan keluar satu kata keramat, satu kalimat keramat. Aku akan balas di semester depan. Wah, aku akan balas di semester depan. Itu satu orang yang ngomong kayak gitu, yang teman-temannya kebius. Terus kayak gini, aku juga padahal di semester depan gimana guys? Tadi mereka adalah makhluk yang sangat suka mengulang-ulang. Jadi kata-kata keramat itu mereka ulang tiap semester. Bilangnya aku akan berubah semester depan, aku akan berubah semester depan, tiap semester. Berubah enggak gitu aja. Kalau misalnya UTS, UAS, tetap aja ngafalinnya SKS. Kalau zaman dulu ya, kayaknya orang zaman angkatan generasi milenial ataupun ke atasnya lagi kayaknya juga punya deh istilah SKS. Udah tau lah SKS itu apa, sistem kebut semalam. Tapi mahasiswa yang ada di sekitar aku tuh punya definisi lain terkait SKS. Bukan sistem kebut semalam, tapi sistem kebut sekebut-kebutnya, seberes-beresnya, secepat-cepatnya. Ibaratnya ya, kita mau ujian, itu kita belajarnya itu kayak 30 menit 1 jam sebelum makalah. Biasanya kan kalau satu semester itu ada sampai belasan makalah ya, atau kalau misalnya setengah semester di UTS itu bisa sampai ada 6-7 makalah. Itu ngafalnya kayak ambil HP, sekarang kan udah di HP ya semua makalah. Dibuka HP-nya terus kayak scroll, makalah pertama, geser, makalah kedua, geser, makalah ketiga, geser, walaupun udah empet banget otak nerimanya ya, tetep aja udah gak bisa, kepaksa. Makalah 4, geser. Bro pikir bro Imam Syafi'i, udah tahu otak kita kecepatan nangkapnya segitu doang, untung ketangkep lebih sering mental. Ini informasi ilmu cedar, gak bisa, tapi tetap aja dipaksain. Kalau Imam Syafi'i mending ya, bukan mending, kalau Imam Syafi'i itu emang luar biasa, karena Imam Syafi'i itu terjaga dari lahir. Jangankan makan yang haram, yang syubhat pun tidak tersentuh. Kalau Imam Syafi'i ada sedikit, kan udah tahu ya kayaknya ceritanya, kalau Imam Syafi'i itu nggak sengaja ngelihat auratnya seorang wanita gitu, nggak sengaja wanita kesingkap gitu kan ya, kelihatan sama Imam Syafi'i langsung buyar hilang hafalannya, saking Imam Syafi'i terjaga. Mahasiswa zaman sekarang dicari yang kayak gitu, dicari, buka TikTok, buka Instagram, lihat opa sedang nyoba calon imamku masa depanku. Boro-boro itu mau kehafal informasi, yang ada enggan masuk ke otak, enggan, soalnya isinya udah hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya nih, kalau misalkan kita ngobrol lagi tentang Imam Syafi'i itu kan Masya Allah ya, dari daya ingat ataupun dari kayak ngelihat sesuatu, ngebaca sesuatu itu tuh hafal langsung atau mengerti, paham gitu ya, mau wah pokoknya the best lah Imam Syafi'i gitu kan ya. Kayaknya kalau misalkan kalau Imam Syafi'i zaman sekarang itu kalau jurnal tuh udah habis, kayak artikel ilmiah tuh paham terlalu gampang buat Imam Syafi'i. Kita mahasiswa baca artikel ilmiah, baca nih, scroll, terus ChatGPT ini maksudnya apa ya? ChatGPT ini boleh disederhanakan tidak?
ChatGPT tolong jelaskan dengan bahasa manusia. Itu ChatGPT stres tuh. Ini maksudnya gimana nih? Gimana nih, gue robot nih, justru jelasin pakai bahasa manusia. Ini lebih ngerti saya nih bahasa manusianya dibandingin kamu. Sekian, saya Putri Pertiwi, sampai jumpa lagi.